Nah, justru dengan pasal-pasal yang lebih jelas seperti itu, kalau kamu memberikan koreksi terhadap pemerintah, malah jelas. Kita lanjutkan kembali pemirsa diskusi kita malam ini menjerat penghina presiden. Nanti saya akan mengajak Anda juga untuk menyimak bunyi atau isi selengkapnya dari frasa yang sedang diperdebatkan itu. Tapi saya akan bergabung dengan Ibu Eni Nurbaningsih, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bu Eni, selamat malam, selamat bergabung dengan Prime Time Talk. Apa kabar Bu Eni? Baik, selamat malam semua. Ya, baik. Bu Eni, ini sudah pro dan kontra ini, baru sampai tahap segini. Bagaimana sikap Anda melihat respon masyarakat? Iya, baik, terima kasih. Jadi kebetulan kami dari BPHN itu melakukan proses penyusunan kajian KUHP. Itu dalam tidak sekedar BPHN sendiri, tetapi prosesnya panjang sekali saya kira ya. Karena di situ ada pelibatan sekian banyak ahli, khususnya dari ahli-ahli hukum pidana, sehingga pada waktu proses penyusunan itu kita juga tidak mengenyampingkan putusan MK, bahkan sampai detik terakhir pun itu masih menjadi bahan yang terus kita kaji dan kita jadikan rujukan di situ. Kenapa? Karena kalau kita menyandarkan pada KUHP khususnya pasal yang dibatalkan 134, 36 bis dan 137 itu memang pasalnya kalau kita baca pasal karet itu. Jadi dari sisi perundang-undangan memang pasal yang dibatalkan itu pasal karet. Artinya siapapun penguasanya pada saat itu sangat mudah sekali menggunakan ketentuan hukum itu dalam rangka melindungi kekuasaan yang ada. Oleh karena itulah kemudian dibatalkan oleh MK karena itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya kira begitu ya. Ya, Bu Eni, ini apa yang diusulkan sekarang oleh pemerintah? Sebenarnya kan kalau kita bicara pendekatannya dari substansinya ya kan, kontennya. Ini kan mirip banget ini, 11-12, sepupuan ini sama pasal 134, 136, dan 137 yang sudah dialmarhumkan oleh MK waktu itu. Ini pendekatan baru atau bagaimana ini? Oleh MK itu bukan berarti kan ketentuan yang mengatur soal itu menjadi kemudian tidak boleh diatur, kan begitu. Artinya apa yang boleh diatur? Karena apa? Karena MK juga merujuk kemudian silakan untuk pengaturan soal penghinaan kepada presiden itu merujuk kepada ketentuan 310, 321, kemudian termasuk 207. Yang 310, 321 itulah yang kemudian itu berkaitan dengan pengaturan yang menyangkut kualitas pribadi dari seorang presiden. Kemudian, karena jabatannya ya, sebagai presiden kan? Iya, kemudian yang 207 itu bisa terkait dengan yang disebut dalam bahasa Belanda sebagai kalau nggak salah Amstragel ya, artinya sebentar saya coba ingat-ingat ya, Amstragel kalau nggak salah ya, itu berkaitan dengan jabatan. Jabatan dari seorang presiden. Jadi sudah ada di situ ya. Dan itu yang minta dirujuk oleh MK, mengatakan silakan dirujuk ketentuan itu digunakan sebagai bentuknya nanti adalah delik aduan. Problemnya adalah KUHP ini kan totalitas diubah. Dan MK juga dalam putusannya mengatakan dalam tahun 2006 itu juga mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang terkait dengan KUHP itu sebaiknya memang nanti rujukannya adalah pada putusan MK itu sendiri. Itu ada di dalam salah satu pertimbangannya. Oleh karena itu kami pada saat merumuskan itu, karena ini KUHP akan kita almarhumkan insya Allah nanti pada saatnya ketika KUHP ini yang baru bisa dimunculkan, ya kan berarti kan harus ada pengaturan baru. Karena MK bukan dengan sendirinya mengatakan tidak boleh ada gitu loh. Tetapi yang tidak ada itu adalah pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Tapi Bu Eni, Anda bisa pastikan bahwa apa yang diusulkan oleh pemerintah sekarang ini bukan fotokopi beda format, beda cover dengan yang subversif? Bukan ya? Karena ini kita kan merumuskannya juga bukan sendirian. Kita mengundang ahli hukum pidana yang begitu banyak di situ. Ya, yang memang pada saat itu ada perdebatan cukup panjang lah ya terkait dengan ketentuan itu. Tapi perdebatan pada akhirnya mereka mengatakan lawang kepala negara asing saja, pejabat asing saja itu diberikan privilegi, dilindungi. Masa sih kemudian kepala negaranya sendiri, kepala pemerintahnya sendiri
Tidak punya perlindungan ya. Tapi Anda nggak ngundang Prof. Mahfud waktu itu, waktu diskusi. Iya. Nggak boleh ya. Memang, jadi begini saya kira biar agak tuntas sedikit. Jadi memang dalam pasal 263 itu, ini kan baru draft ya, ada pembatasannya juga di situ, bahwa tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 itu jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, itu loh. Ya. Saya akan bacakan nanti lebih lengkap draftnya, sekaligus nanti minta tolong Bu Eni untuk koreksi ya, konfirmasi ya. Prof, kita lihat juga sama-sama Pak Musni. Ini ada grafik yang berisi pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan oleh pemerintah untuk dibahas. Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Selanjutnya, tidak merupakan penghinaan. Ya, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau selanjutnya lebih diketahui atau lebih diketahui. Iya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nggak naik. Ini sepertinya nggak ngerol. Nggak ngerol. Prof lebih hafal ya. Atau lebih diketahui. Nah, ya benar nih, lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, masih ada slide berikutnya? Nggak ada. Cukup ya. Oke, sebelum Bu Eni, ini sesuai ya frasanya, kata-katanya begitu? Sorry, yang 263 itu 2 ayat itu. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya, oke, saya belum menemukan ayat 2-nya. Nanti coba kita siapkan. Bu Eni ada? Untuk kepentingan umum itu tadi, Pak. Ayat 2-nya itu adalah, ayat 2, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ya, jadi kan gini, kita itu ayat 2-nya ya. Ya, baik. Ya, itu melihat misalnya ada orang yang kemudian mengata-ngatain lah gitu ya, atau kemudian menyampaikan ekspresi opininya yang terkait misalnya, wah ini kok presiden tidak bisa melaksanakan ke hal yang menyangkut ada tusinya di situ. Itu sih nggak bisa kita katakan juga sebagai bentuk penghinaan. Kok presiden tidak tegas begitu? Ya? Itu dianggap penghinaan nggak kalau misalnya presiden tidak tegas begitu dalam mengambil keputusan? Dia memang menjalankan fungsi kan, sebagai fungsi. Kalau sebagai fungsi sih, kalau orang kemudian melakukan itu ya itu namanya pembukaman terhadap ekspresi orang di dalam berdemokrasi. Tetapi ketika itu menyangkut misalnya tadi misalnya contohnya Pak SBY disimbolkan dengan sapi dan sebagainya, itu kan penghinaan sekali itu. Iya. Masa yang begitu itu tidak diatur. Apalagi kalau KUHP ini nanti, KUHP Belanda ini kemudian akan ditiadakan, di pasal ketentuan mana akan kita gunakan kalau kemudian tidak kita munculkan. Sementara putusan MK mengatakan pasal 310, 300 sampai 312, kemudian 207 masih bisa digunakan. Nah, bagaimana memposisikan pasal-pasal yang digunakan itu di dalam draft rancangan KUHP yang baru? Iya, iya. Kalau sampai presiden disamain dengan sapi, Bu, itu bisa nggak orang yang melakukan itu dijerat dengan pasal ini? Ya, itulah yang kemudian di dalam ketentuan putusan MK itu kan merujuk kembali karena pasal yang 3 pasal itu sudah dialmarhumkan, ya. Kemudian kan dilihat pada 2 kualitas dari seorang presiden. Ya, presiden sebagai kualitas pribadi dan presiden dalam kualitas pejabat di situ. Yang dalam kualitas pribadi ini mungkin agak ini ya, saya kira ya agak bisa kita lihat misalnya presiden yang disimbolkan dengan sapi itu juga masuk kualitas pribadi, tapi juga bisa dia masuk kualitas dalam jabatan negara. Ya, gitu. Kan melekat ya Bu ya, pribadi dengan jabatannya, apalagi presiden kan susah dipisah juga. Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan itu kan kita bisa melihat bahwa sangat sulit melepaskan 2 hal itu. Ya. Oke, baik. Prof, saya minta komentar Anda, Prof. Ya, sebenarnya MK itu kan menyatakan dengan dicabutnya pasal itu, kalau ada penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden itu gunakan aja pasal 310 itu tadi ya, yang kualitas pribadi. Iya. Atau 207. Iya, 207 yang itu kualitas badan umum atau jabatan umum. Jadi tidak ada bedanya antara presiden, camat, lurah, itu sama aja gitu.
Nah, dan itu delik aduan gitu. Nah, kalau alasannya KUHP tidak diberlakukan, kenapa tidak pasal itu saja yang dimasukkan? Karena itu yang jelas-jelas dibolehkan oleh MK. Ini konstruksi berpikir saya secara hukum ya, meskipun saya pribadi sebenarnya setuju ada ancaman hukuman terhadap orang yang menghina presiden. Tapi konstruksi hukumnya sekarang menurut saya sudah tidak mungkin. MK sudah menyatakan gitu. Substansinya ternyata persis tadi yang ditayangkan kan dengan yang lama. Bahkan yang lama pun pasal yang disebut oleh Bu Eni ayat 2 itu kalau tidak salah ada juga bahwa bukan merupakan penghinaan terhadap presiden kalau itu untuk kepentingan umum atau untuk membela diri di pengadilan, di parlemen apa gitu kan, membela diri karena dia dituding-tuding itu membela diri. Enggak, saya begini tapi saya memang lihat presiden gitu. Itu bukan penghinaan namanya. Tetapi justru sekarang ini menjadi lebih berbahaya bagi Anda terutama jurnalis itu tadi yang ditulis. Iya, bisa-bisa semua suara saya memperdengarkan termasuk menyiarkan kan memperdengarkan. Orang menghina presiden disiarkan. Loh kok Anda siarkan kembali gitu, itu bisa dijerat itu. Saya paling apes Prof nanti, Bang. Karena corongnya TV kan presenter gitu kan. Nah. Sebelum ke Anda saya minta lagi komentar Bu Eni terkait statement Prof Mahfud tadi. Bu Eni silakan. Baik, saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud itu memang itu juga menjadi pemikiran pada saat proses pembahasan RUU KUHP ini. Ya, pada saat itu memang kita melihat kalau kemudian nanti KUHP ini kemudian akan dialmarhumkan semuanya pada saatnya nanti, berarti kan ketentuan-ketentuan mana yang memang masih boleh dan tidak boleh itu yang kita akan lihat. Yang memang masih boleh kan 310, kemudian 207 dan seterusnya ada beberapa 310 sampai 312, 321 kalau tidak salah di situ ya. Itu yang kemudian kita reformulasikan di dalam ketentuan rancangan ini. Ya, artinya kita melihat bahwa di dalam ketentuan 310 arahnya adalah delik aduan, gitu loh. Oke. Jadi ini yang kemudian kita coba pada saat perumusan kemarin saya lihat itu yang kemudian akan didorong di dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru ini. Ini harga mati nggak Bu Eni? Oh enggak dong, ini kan masih draft ya. Dan prosesnya ini kan RUU KUHP ini Prof Mahfud tadi sudah dibilang, ini proses panjang sejak saya belum lahir juga sudah ada. Iya betul. Enggak, saya khawatir begini Bu Eni, jangan-jangan ini kan kita akan mendengarkan segala macam masukan dari berbagai pihak, untuk kemudian menentukan rumusan yang paling tepat lah, paling tidak karena bagaimanapun juga ada privilegi saya kira untuk presiden, kita sepakat lah soal itu ya. Hanya bagaimana perumusannya itu yang kita kemudian mencoba sebetulnya sudah mengundang sekian banyak orang untuk kemudian kita dengarkan, kemudian kita rumuskan bersama ya. Hanya memang perumusan pada saat sekarang ini kalau dirasa masih ada yang kurang lah, nanti mari kita duduk bersama untuk kita bahas kembali gitu loh. Tetapi memang arahannya adalah tidak ingin memunculkan pasal karet yang memungkinkan pada saat kalau pasal karet muncul itu penguasa sangat diuntungkan sekali, tapi tidak di situ maksud kita gitu loh. Ya, baik. Iya. Oke, baik. Bu Eni tetap bersama kami. Bapak sekalian kita break dulu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.